Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 8 yang berbunyi, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tetap kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Setiap bulan Maret ada komunitas maupun institusi gereja yang selalu mengadakan bahwa di bulan Maret ini adalah bulan misi. Setiap jemaat maupun umat Kristen sebagai anggotanya untuk turut terlibat di dalam misi melalui sumbangsih apapun yang bisa diberikan. Akronim 3D mengingatkan kita untuk minimal salah satunya mendukung misi, yaitu daya, doa, ataupun dana. Tidak perlu menunggu kuat atau kaya untuk bisa mengabarkan Injil Kristus. Berbeda dari jemaat yang ada di kota Sardis yang kaya, di mana juga ada jemaat Philadelphia yang kecil, lemah, dan miskin. Mereka juga mengalami penganiayaan baik dari orang lokal maupun orang Yahudi. Namun, yang luar biasa adalah bahwa jemaat ini tetap setia dan taat, tidak goyang iman mereka. Kedua jemaat di atas sama-sama dipuji Tuhan Yesus. Yesus Kristus memuji jemaat Philadelphia karena sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi mereka menuruti kebenaran firman-Nya dan tidak mau menyangkal namanya. Akan tetapi bukan berarti bahwa jemaat Philadelphia tidak memiliki kelemahan. Kelemahan mereka adalah bahwa mereka merasa minder karena kecil dan miskin. Mereka merasa tidak berdaya untuk menjalankan penginjilan. Namun Tuhan Yesus mendorong mereka untuk bangkit mengabarkan Injil sekalipun lemah dan miskin. Bahkan Tuhan Yesus menekankan bahwa tantangan penganiayaan jangan menjadi penghalang. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka yakin bahwa diri Tuhan Yesus yang memang memegang kunci Daud, yaitu kunci penginjilan, bukan kekuatan gereja atau orang beriman percaya itu sendiri. Kunci dari penginjilan adalah Yesus Kristus Tuhan Raja dan Kepala atas umat-Nya, umat manusia di seluruh muka bumi ini. Apabila Ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah membuka pintu bagi mereka, maka pintu penginjilan telah dibuka di kota Philadelphia. Gereja atau orang Kristen pasti dapat dan mampu mengabarkan Injil. Roh Kudus akan bekerja mempersiapkan hati, akal, dan pikiran yang mau beriman percaya kepada Kristus. Yakinlah bahwa ada pemeliharaan secara pasti dari Tuhan atas hidup setiap mereka yang mau beriman percaya kepadanya. Dia akan melindungi dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Hari ini kita diingatkan bahwa sekalipun minoritas, kita harus tetap mengabarkan Injil. Ingatlah akan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat-Nya. Mari kita terus kabarkan Injil Kristus apapun dan bagaimanapun kondisi atau baik buruknya, bahwa orang yang ada di sekitar diri kita itu sesungguhnya adalah dorongan supaya setiap orang yang belum percaya menjadi percaya, karena yang menumbuh kembangkan iman itu hanyalah Roh Kudus. Oleh sebab itu,
Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap mengabarkan Injil Kristus, baik atau tidak baik waktu maupun kondisinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami ketika kami juga siap sedia untuk mau dipakai oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang belum mendengar, belum menerima, bahkan belum menghayati bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya, bahwa hanya melalui namanya yang adalah di atas segala nama-nama yang sanggup untuk membawa dari hidup kami di dunia menuju kepada kehidupan yang kekal di surga, meskipun sudah sedang dan akan mengalami kematian terpisahnya antara tubuh dan jiwa maupun nyawa umat manusia, tapi itu menjadi jalan karena Tuhan Yesuslah yang membuat jalan dengan kebangkitan-Mu, membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal untuk menuju kepada kehidupan yang kekal pula. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami tahu ini kurang sempurna Bapa. Bahkan ketika kami sedang mengalami pergumulan akibat gangguan kuasa sakit penyakit, supaya Tuhanlah memakai sarana, perawatan maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan kami memperoleh akan suatu kepulihan dan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga Bapa. Dan kami percaya bahwa seluruh harapan dan doa kami ini Tuhan akan terima, Tuhan akan kabulkan, juga memungkinkan kami yang menghadapi persoalan atau pergumulan berat maupun ringan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar maupun solusinya. Inilah harapan dan doa kami, sepenuhnya kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.